Kali ini kita akan membahas perihal khasiat dari surat Al-Qadar, di mana surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam itu yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Nah, apa khasiat surat ini? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan apa itu malam Lailatul Qadar? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat dan mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Isi dari surat Al-Qadar ini adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan di dalam kitab Risalatus Siyam, itu karangan Kiai Ahmad Abdul Hamid, yaitu pada suatu waktu beliau Nabi Muhammad itu merenungkan umur para umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, bahwa rata-rata umurnya itu mencapai ratusan tahun lebih. Dibandingkan dengan umur dari umat Nabi Muhammad itu yang rata-rata kurang dari 100 tahun, maka Nabi Muhammad pun khawatir. Apakah bisa ibadah umat Nabi Muhammad ini menyamai ibadah umat-umat terdahulu? Mengingat perbandingan usianya itu cukup lumayan jauh. Kemudian atas alasan itulah Allah itu menurunkan sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam khusus yang apabila seseorang beribadah tepat di malam tersebut melebihi ibadah selama 1000 bulan atau melebihi ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Dijelaskan dalam kitab lain, yaitu kitab Al-Iqlil karangan Kiai Misbah bin Zainil Mustafa, sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi, maka Allah itu sudah menetapkan semua yang akan wujud dan perjalanan hidup para makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya itu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ketetapan-ketetapan tersebut setiap tahunnya itu dipindahkan ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, pemirsa. Pemindahan ketetapan-ketetapan tersebut terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Nah, pemindahan ketetapan-ketetapan makhluk tersebut yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang bisa menemui malam pemindahan ketetapan-ketetapan makhluk tersebut dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, maka apapun yang diminta itu akan dikabulkan atau akan diperkenankan oleh Allah. Karena waktu turunnya ketetapan-ketetapan atau qadar-qadar tersebut merupakan saatul ijabah, yaitu siapa yang memohon pasti dikabulkan. Dijelaskan juga dalam kitab tersebut bahwa Allah itu terkadang membuka mata hati seseorang sehingga orang tersebut itu bisa mendengar ucapan-ucapan salam dari malaikat yang jumlahnya itu sangat banyak sekali. Namun menurut hemat saya pribadi, ini hanya berlaku bagi mereka itu yang sudah terbuka kasyafnya saja. Kalau orang biasa itu sangat sulit sekali menemukan hal seperti ini. Nah, ketika menemui kejadian tersebut, disarankan agar langsung berdoa kepada Allah. Adapun doanya itu sesuai bahasa dan niat masing-masing. Tetapi alangkah baiknya itu didahului dulu dengan doa seperti ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dijelaskan juga dalam kitab Risalatus Siyam bahwa malam Lailatul Qadar tersebut ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda khusus. Nah, ini bagi yang tidak terbuka kasyafnya, kita bisa membaca tanda-tanda itu. Yang pertama adalah malam tersebut sangat terang, tidak panas dan tidak dingin. Kemudian yang kedua, malam tersebut tidak ada satupun awan yang ada di langit. Jadi langit itu sangat bersih sekali. Kemudian yang ketiga, bintang-bintang akan terlihat sangat indah dan tidak ada satupun bintang jatuh atau
meteor yang berpindah seperti itu nggak ada. Kemudian yang keempat, di malam tersebut tidak ada hujan dan tidak ada angin. Malamnya itu sangat tenang, sangat hening dan sangat senyap. Menurut berbagai pendapat ulama ahli hikmah yang cukup masyhur, bahwa malam-malam tersebut, yaitu malam-malam Qadar tersebut, terjadi di malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-21, ke-23, 25, ke-27, dan malam ke-29. Di malam-malam tersebut kita dianjurkan itu untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, terus membaca sholawat, membaca istighfar, dan lain sebagainya. Ada suatu kaifiyah atau ijazah khusus dari kitab Risalatus Siyam. Ijazahnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama man kanat lahu hajatun illallahi falyaqra suratal qadri ihda wa arba'ina marratan wa yas'alullaha ta'ala hajatuhu tuqda insyaallah ta'ala. Ngendika setengahing ulama sapa wonge anduweni hajat marang Gusti Allah, monggo maca inna anzalnahu fi lailatul qadar sak akhire surat kaping 41. Insyaallah hajate den kabulaken. Nah, intinya begini, ketika seseorang itu membutuhkan hajat atau memerlukan hajat atau mempunyai hajat sesuatu, baik hajat dunia ataupun akhirat, maka dipersilakan atau dianjurkan itu untuk membaca surat Al-Qadar sebanyak 41 kali. Nah, setelah selesai membaca tersebut, maka berdoalah sesuai bahasa dan keyakinan masing-masing. Insya Allah dengan wasilah atau perantara surat tersebut, maka hajat apapun, hajat Anda, hajat apapun ya, itu akan diperkenakan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kapan membaca surat Al-Qadar 41 kali tersebut? Silahkan dibaca ketika bulan Ramadan, yaitu dibaca di 10 hari terakhir, yaitu mulai malam 21 sampai malam ke-30 atau malam 29. Terutama di malam-malam ganjil tadi yang sudah saya sebutkan, silahkan dibaca. Mungkin setelah sholat tarawih juga bisa. Nah, atau kalau tidak bulan Ramadan itu juga bisa. Silahkan dibaca tengah malam ya, mungkin habis jam 12 malam setelah sholat hajat, kemudian membaca surat Al-Qadar itu sebanyak 41 kali lalu berdoa. Nah, hajatnya itu bisa untuk apa saja, yaitu bisa hajat dunia, seperti mungkin agar sukses, agar rezeki banyak, terus agar punya jodoh, dan lain sebagainya. Atau hajat akhirat ya, pokoknya terserah Anda. Doanya terserah Anda sesuai bahasa masing-masing. Nah, mungkin cukup itu dulu pemirsa. Semoga semua sajian ini bermanfaat dan saya patuh nur alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.